Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fadlia. Saya berasal dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Nahwu dan Shorof. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang isim, pembagian, dan contoh-contohnya. Isim secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Isim memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, dilekati oleh alif lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang didahului atau dilekati oleh alif lam merupakan isim. Contohnya Al-Qur'anu, Al-Kitabu. Yang kedua, bertanwin. Semua kata dalam bahasa Arab yang berharokat tanwin pada akhir, baik domatain, fathatain atau kasrotain, sudah pasti isim. Contohnya qalamun, babun. Yang ketiga, bertemu dengan huruf jar. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata tersebut pasti isim. Di antara huruf jar adalah ala, fi, ila, min. Contohnya sirtu minal masjidi ila bait. Yang pertama ada isim berdasarkan jumlah, yaitu isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya muslimatun, muslimun. Seorang muslim dan seorang muslimah. Yang kedua ada isim musanna. Isim musanna adalah kata ganda. Kata ganda biasanya ditambahkan huruf alif nun dan ya nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim musanna. Contohnya qalman, 20. Yang ketiga ada isim jama'. Isim jama' adalah kata yang melebihi dari 3 atau hanya 3. Isim jama' tersendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada jama' mudzakkar salim, yaitu bentuk jama' bagi isim-isim mudzakkar. Biasanya ditambahkan huruf ya nun atau wawu nun untuk merubah dari isim mufrad ke isim jama' mudzakkar salim. Contohnya muslimina atau muslimuna. Kedua kata tersebut memiliki arti orang-orang muslim. Yang kedua ada isim muannas salim, yaitu bentuk jama' bagi isim-isim yang muannas. Biasanya ditambahkan huruf alif ta untuk merubah dari isim mufrad ke isim jama' muannas salim. Contohnya muslimatu, yang artinya orang-orang muslimah. Yang ketiga ada jama' taksir. Isim jama' taksir ini adalah jama' yang tidak memiliki aturan baku. Isim jama' taksir tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu jama' taksir lil akil. Jama' taksir untuk orang yang berakal. Contohnya rojulun atau rijalun, yang artinya laki-laki. Yang kedua, jama' taksir li ghairi akil. Jama' taksir untuk kata benda. Contohnya kitabun, yang artinya buku. Yang kedua ada isim berdasarkan jenis. Yang pertama ada isim muzakkar. Isim muzakkar adalah semua nama manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak mengandung ta marbuthah. Contohnya nama orang Ahmad, Muhammad, Nuh, dan semua nama laki-laki yang tidak mengandung huruf ta marbuthah. Yang kedua ada nama benda. Contohnya ada kitabun, qalamun, dan semua nama benda yang tidak mengandung huruf ta marbuthah. Yang kedua ada isim muannas. Semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf ta marbuthah adalah isim muannas. Contohnya nama wanita Fatimatun, Khadijatun, Aisyatun, dan semua nama-nama wanita yang mengandung huruf ta marbuthah. Contoh nama-nama isim yang mengandung ta marbuthah adalah madrasatun, jami'atun, dan semua nama-nama benda yang mengandung huruf ta marbuthah. Yang ketiga ada isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan. Isim ditinjau dari keumuman dibagi menjadi 2 bagian, yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Contohnya hadza kitabun zaidun, ini buku Zaid. Nah, kalimat di sini telah ditentukan objeknya. Buku ini
ditunjukkan untuk Zaid. Yang kedua ada isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang objek pembicaraannya belum ditentukan. Contohnya hadza kitabun. Kalimat di sini belum jelas objek pembicaraannya untuk siapa buku ini. Selanjutnya ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu isim domir kata ganti, isim alam, isim isyarah, isim yang dilekati oleh alif dan lam, isim mausul, dan isim yang diidofahkan. Yang pertama ada isim domir atau kata ganti. Isi domir yang jumlahnya 14 termasuk isim ma'rifah. Ke-14 domir tersebut adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Domir termasuk kata ma'rifah karena ketika kita menggunakan domir yang menjadi objeknya itu telah ditentukan. Yang kedua ada isim alam atau nama. Isim alam adalah sebuah bentuk penamaan baik nama orang atau nama tempat, termasuk isim ma'rifah. Contohnya Ahmad, Aisyatun, Jakarta, dan Mekah. Yang ketiga ada isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Dalam bahasa Arab ada kata tunjuk ada 6, yaitu seperti di tabel di atas. Dan contohnya misalkan hadza tilmizun. Yang keempat ada isim yang dilekati oleh alif dan lam. Semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati oleh al merupakan isim ma'rifah. Contohnya al-kitabun buku, al-qalamun pulpen, dan ar-rijalun seorang pria. Yang kelima ada isim mausul. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul ada 2 kelompok, yaitu isim mausul yang umum dan khusus. Yang pertama ada isim mausul yang umum, yaitu ada 2, yaitu man untuk siapa, untuk lil akil. Ma yang artinya apa, untuk lil ghairi akil. B. Isim mausul yang khusus ada 6 yang disesuaikan dengan jenis dan bilangan isimnya. Ada alladzi, allati, altani, dan selanjutnya. Yang keenam ada isim yang diidofahkan. Isim yang diidofahkan disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat di atas. Yang A, idofah kepada domir. Contohnya seperti yang ada di tabel. Yang selanjutnya ada idofah kepada isim alam. Contohnya kitabun Zaidun, bukunya Zaid. Umma Aisyah, ibunya Fatimah. Selanjutnya ada idofah kepada isim isyarah. Contohnya ada Umma hadhihi mar'ahu, ibunya anak ini perempuan. Yang selanjutnya ada idofah kepada isim mausul. Contohnya kitabul ladzi yaqumu jadidun, bukunya orang-orang yang sedang berdiri itu baru. Selanjutnya idofah kepada isim yang dilekati alif dan lam. Contohnya ahlul hadis, ahli hadis, babul masjid, pintu masjid. Jika kata babu, umma, ahlu, kitabun pada kalimat di atas berdiri sendiri, maka maknanya masih umum dan bisa mencakup apa saja. Namun, ketika kata-kata ini disandarkan kepada 5 isim ma'rifah, maka menjadi jelas kepemilikannya atau menjadi khusus spesifik objek pembicaraannya. Yang keempat, ada isim diterima dari berketerimaannya tanwin. Isim diterima dari berketerimaan tanwin menjadi 2 bagian, yaitu isim munsyarif. Yang kedua ada isim ghairu munsyarif dan isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin ketika berdiri sendiri, apalagi ketika kemasukan alif dan lam atau idofah. Contohnya ada al-kitabun, kitabun Zaidun,
Dan isim munsyarif yaitu isim yang bisa berketerimaan tanwin, contohnya babun, umma, dan ahlul. Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsyarif juga tidak berharokat kasroh. Kelompok isim yang tidak boleh bertanwin yaitu seluruh nama wanita. Seluruh nama wanita yang digunakan untuk wanita baik diakhiri dengan ta marbutoh seperti Khadijatun dan Fatimatun, meskipun tidak diakhiri dengan ta marbutoh seperti Maryamu, Zainabu. Khusus untuk nama wanita yang tersusun dari 3 huruf dan huruf di tengahnya berharokat sukun, maka boleh dibaca tanwin seperti Hindun. Yang kedua, seluruh nama laki-laki yang diakhiri oleh ta marbutoh. Semua nama yang digunakan untuk laki-laki dan diakhiri dengan huruf ta marbutoh seperti Muawiyatun. Yang ketiga, seluruh nama yang berasal dari non-Arab yang hurufnya lebih dari 3 huruf, yaitu nama-nama yang berasal dari bukan bahasa Arab yang tersusun dari 3 huruf atau lebih, seperti nama-nama Nabi pada contoh di surat An-Nisa 163 di atas. Khusus untuk nama yang tidak berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari 3 huruf, termasuk isim munsyarif seperti Nuhun dan Lu. Yang keempat, ada seluruh nama yang berakhiran alif dan nun. Semua nama yang diakhiri oleh alif dan nun seperti Marwanun, Sulaimanun. Selanjutnya ada seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il. Seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il seperti Yazidun, Ahmadun. Yang selanjutnya ada seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu. Semua nama yang mengikuti pola wajan fu'alu seperti Kumarun dan Zuhalun. Selanjutnya ada seluruh kata sifat yang mengikuti wajan fa'lanu. Semua kata dalam bahasa Arab yang polanya mengikuti wajan fa'lanun seperti qatsyanu yang artinya haus dan zawanu yang artinya lapar. Selanjutnya ada seluruh kata yang mengikuti wajan af'alu. Semua kata yang polanya mengikuti wajan af'alu seperti nama-nama warna dan isim tafdil, contohnya ahmaru, akhdaru, dan sebagainya. Selanjutnya ada seluruh kata yang mengikuti pola zigot muntahal jumu. Zigot muntal jumu adalah salah satu bentuk jamak dengan pola khas seperti af'ilu, fawa'ilu, mafa'ilu, dan sebagainya. Contohnya adalah madarisu yang artinya sekolah-sekolah, qawaidu, kaidah-kaidah, risailu, risalah, dan sebagainya. Selanjutnya ada semua kata yang diakhiri oleh alif ta'nis. Alif ta'nis maksura dan mamdudah. Alif ta'nis adalah alif yang menjadi ciri muannas dari suatu kata. Misalnya akhdaru adalah bentuk muzakarnya. Bentuk muannasnya adalah dengan diubah ke pola alif ta'nis mamdudah menjadi hadra'u. Semua kata yang diakhiri oleh alif ta'nis baik maksurah maupun mamdudah adalah termasuk isim ghairu munsyarif. Contoh yang diakhiri oleh alif ta'nis maksurah adalah Atsya, haus, Salma, nama wanita, Zikra, peringatan, dan Zaw'a yang artinya lapar. Contoh kata yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, contohnya hadra'u, hamra'u, baydha'u, dan sebagainya. Yang kelima ada isim ditinjau dari perubahan akhir kata, yaitu ada mu'rab dan mabni. Yang pertama ada mu'rab. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan katanya. Mu'rab sendiri ada 2 jenis, yaitu ada berubah harokat. Ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini ada 3, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam
kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya. Contohnya seperti di tabel. Selanjutnya adalah berubah huruf. Kelompok kata ini yang berubah bukan harokat akhirnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini adalah mutanna, jama muzakkar salim, isim-isim yang 5, yaitu abun, ahun, hamun, komun, dan zu. Ketiga kata tersebut ketika menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah hurufnya. Contohnya seperti di tabel. Yang kedua ada mabni. Mabni adalah lawan dari mu'rab. Ini adalah kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya, bentuknya akan selalu seperti itu. Contohnya, kata yang masuk kelompok ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Misalnya, kata hadhihi, bentuknya akan seperti ini selamanya apapun kedudukannya. Tidak mungkin menjadi hadhiha atau. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang fi'il, pembagian dan contoh-contohnya. Fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna pada dirinya dan berhubungan dengan waktu. Fi'il adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Hampir seperti pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia. Contohnya, uf'ul, bekerjalah. Yaf'ulu, sedang atau akan bekerja. Dan fa'ala, yang artinya telah bekerja. Pembagian fi'il. Fi'il di sini agak lumayan banyak. Itu yang pertama ada fi'il berdasarkan waktu terjadinya. Nah, fi'il berdasarkan waktu terjadinya dibagikan menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi, yaitu lampau. Secara terpisah, fi'il berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi, fi'il madi ialah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Tanda-tanda fi'il madi yaitu yang pertama ada huruf akhirnya berharokat fathah dhokhirah, jelas, maupun muqaddarah atau dikira-kirakan. Harokat dhokhir contohnya fa'ala, dhoroba, kataba. Kata muqaddarah contohnya ada roma, da'a, ata. Yang kedua, diakhiri kata bisa dimasuki oleh dhamir rafa, contohnya fa'altu, nasortu, dan akaltu. Yang ketiga, diakhiri kata bisa dimasukkan tak tanis, sakinah, tak sukun yang bermakna perempuan. Contohnya katabat, fatahat, dan sebagainya. Contoh kalimat pada fi'il madi ada contoh kalimat pada fi'il madi ada dahaltu masjidah, yang artinya saya telah memasuki masjid, dan dakhalti masjidah, yang artinya kamu perempuan telah memasuki masjid. Yang kedua ada fi'il mudhari atau sekarang atau yang sedang dilakukan. Fi'il mudhari adalah kata yang menunjukkan arti dalam dirinya yang dikaitkan dengan waktu yang mengandung arti sekarang atau yang akan datang. Ciri-ciri fi'il madi yaitu dimulai dengan huruf mudhari yang 4, yaitu ta, ya, nun, dan alif. Yang selanjutnya contoh fi'il mudhari ada yaqtubu, yang artinya dia akan menulis, atau yaftahu, dia akan membaca. Yang ketiga ada fi'il amr. Fi'il amr atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim, pembicara.
sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab, lawan bicara, sebagai orang yang diperintah. Contoh fi'il amar ada uktub, tulislah, iftah, bukalah, dan sebagainya. Contoh penggunaan fi'il amar dalam kalimat adalah iftahil baba, artinya bukalah pintu itu, atau arsilir risalatu ya Ahmad, kirimlah surat itu wahai Ahmad. Yang kedua ada fi'il berdasarkan objeknya. Fi'il berdasarkan objeknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada fi'il lazim. Fi'il lazim adalah suatu jenis fi'il yang tidak memerlukan suatu objek kata kerja intransitif, sehingga makna atau tujuan dari suatu kalimat yang terdapat fi'il sudah diketahui dengan jelas. Sehingga untuk dapat menjadi kalimat yang sempurna, maka fi'il lazim tidak dibutuhkan adanya objek maf'ul bih di dalamnya. Ciri-ciri fi'il lazim: yang pertama ada menunjukkan sifat tertentu, yang kedua ada menunjukkan ukuran tertentu, panjang atau pendek, menunjukkan makna kebersihan maupun kotor, menunjukkan suatu keadaan tertentu selain yang bersifat gerakan. Selanjutnya ada menunjukkan makna sebuah warna tertentu. Contohnya hitam, putih, coklat, merah, dan sebagainya. Contoh fi'il lazim yaitu ada qamun zaidun, Zaid berdiri. Hadara Muhammadun, Muhammad telah berdiri, telah hadir. Jalasa Aliyun, Ali duduk. Yang kedua ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah suatu jenis fi'il yang memerlukan suatu objek kata kerja transitif. Dengan kata lain, fi'il muta'addi merupakan lawan dari fi'il lazim. Fi'il muta'addi memerlukan suatu objek karena makna atau tujuan pada suatu kalimat yang terdapat fi'il muta'addi tidak dapat diketahui jika tidak ada objek yang menyertai di dalamnya. Contohnya, fahima Zaidun darosa, yang artinya Zaid memahami pelajaran, atau syarba Muhammadun asala, yang artinya Muhammad minum madu. Yang ketiga ada fi'il berdasarkan subjeknya. Fi'il yang berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif. Yang kedua ada fi'il majhul. Fi'il majhul adalah kata kerja pasif. Sama sepertinya bahasa Indonesia, perubahan dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan menolong menjadi ditolong, melihat menjadi dilihat, memukul menjadi dipukul, membersihkan menjadi dibersihkan. Perhatikan kalimat seperti duriba Umaru, Umar dipukul, dan doroba Umaru, Umar memukul. Fi'il doroba memukul adalah fi'il ma'lum kata kerja aktif. Fa'il atau pelakunya adalah Umar bersifat aktif melakukan pekerjaan yakni memukul. Fi'il duriba artinya dipukul adalah fi'il majhul kata kerja pasif. Fa'il atau pelakunya tidak diketahui atau tidak disebutkan. Untuk itu dalam fi'il majhul dikenal dengan istilah naib al-fa'il atau pengganti fa'il pelaku. Dalam contoh di atas, Umar adalah naib al-fa'il sebagai pengganti pelaku. Berbeda dengan bahasa Indonesia di mana kita masih boleh menyebutkan pelakunya seperti contoh telah dipukul oleh Umar. Dalam bahasa Arab kita hanya boleh mengatakan Umar telah dipukul tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila kita ingin menyebutkan pelakunya, maka wajib menggunakan kalimat aktif. Fi'il majhul dibentuk dari fi'il ma'lum dengan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, ada huruf pertamanya menjadi berbaris dhammah. Yang kedua, ada huruf sebelum huruf terakhirnya menjadi
berbaris kasroh untuk fi'il madi dan menjadi berbaris fathah untuk fi'il mudhari. Contohnya fi'il madi. Yang pertama fi'il majhul, awalnya fu'ila, lalu fi'il ma'lum fa'ala. Fi'il mudhari ada fi'il majhul yuf'alu, fi'il ma'lumnya yaf'alu. Contoh-contoh dalam kalimat fi'il madi memerintah menjadi fi'il majhul. Umir, diperintah, adalah umirtu an a'budallah. Aku diperintah agar menyembah Allah. Selanjutnya ada umirna an na'budallah. Kami diperintah agar menyembah Allah. Ada umirta an ta'budallah. Engkau laki-laki diperintah agar menyembah Allah. Umirti an ta'budillah. Engkau perempuan diperintah agar menyembah Allah, dan sebagainya. Yang keempat, ada fi'il berdasarkan bangunan bina huruf akhirnya. Berdasarkan bangunan huruf akhirnya, fi'il menjadi dua bagian, yaitu fi'il sahih, fi'il yang huruf penyusunnya tidak mengandung huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya, kataba telah menulis, dan nazara telah melihat. Fi'il sahih menjadi tiga, terbagi menjadi tiga, yaitu mahmuz, fi'il yang huruf penyusunnya ada huruf hamzah. Contohnya sa'ala, qara'a. Dalam kata tersebut ada huruf hamzahnya. Yang kedua ada mudha'af, fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama. Contohnya madda, zonna. Yang ketiga ada salim, fi'il yang termasuk fi'il yang bukan termasuk mahmuz dan mudhof. Contohnya kataba, darosa. Yang kedua ada fi'il mu'tal, fi'il yang huruf penyusunnya mengandung salah satu atau lebih dari huruf ilat. Contohnya soma, telah berpuasa, mengandung huruf ilat berupa alif. Yang kedua contohnya wajada, telah mendapatkan, mengandung huruf ilat berupa waw. Rodiya, telah meridhoi, mengandung huruf ilat berupa ya. Fi'il mu'tal terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada mitsal. Fi'il mitsal yang huruf ilatnya pada fi'ilnya, yaitu kata yang fi'il huruf pertamanya berupa wawu, disebut misal wai, atau berupa ya disebut misal lai. Contohnya wa'ada, itu untuk misal wai. Untuk misal yainya ada ya bisa. Yang kedua ada azwaf, fi'il mu'tal yang huruf ilatnya pada ain fi'ilnya. Fi'il ini terdiri dari 2 macam, yaitu azwaf wawi, yaitu kata yang huruf keduanya berupa huruf wawu, dan azwaf yai, yaitu kata yang huruf keduanya berupa ain maupun ya. Azwaf yai yaitu kata yang huruf keduanya ain berupa huruf ya. Contohnya sauna, saumi, azwaf wawi. Hayaba, baya'i, yaitu azwaf yai. Contohnya ada khafa. Yang ketiga ada nakis, fi'il mu'tal yang huruf ilatnya pada lam fi'ilnya, yaitu kata kerja yang huruf ketiga lam fi'ilnya berupa wawu atau ya. Fi'il ini ada 2 macam, yaitu nakis wawi, kata yang huruf ketiganya berupa wawu, dan nakis yai, kata yang huruf ketiganya berupa ya. Contohnya sarua, gozawa, itu contoh untuk nakis wawi. Contoh untuk nakis yai yaitu khashi, saroya. Contohnya da'a, baka. Yang keempat ada lafif mafruk, fi'il mutal yang
huruf ilat pada fa dan lam fiilnya. Contohnya wafa. Yang kelima ada lafif makrun. Fiil mu'tal yang berhuruf ilah pada ain dan lam fiilnya. Contohnya roa. Yang kelima ada pembagian fiil berdasarkan penyusunnya. Yang pertama ada fiil mujarad. Fiil mujarad adalah kata kerja yang semua huruf aslinya belum mendapatkan tambahan huruf. Fiil mujarad terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada fiil mujarad sulasi, yaitu fiil yang tersusun dari 3 huruf. Fiil mujarad sulasi ini ada 3 wazan, yaitu a, i, u, fa'ala, fa'ilu, fa'ula. Contohnya kataba, fariha, dan hasuna. Yang kedua ada fiil mujarad rubai. Fiil mujarad yang tersusun dari 4 huruf, wazannya adalah fa'lala. Contohnya dahraja. Yang kedua ada fiil majid. Fiil yang pada huruf aslinya ditambah 1, 2, 3 huruf. Fiil majid terbagi menjadi 2, yaitu fiil majid sulasi. Fiil majid yang aslinya tersusun atas 3 huruf. Fiil majid sulasi terbagi menjadi 3, yaitu fiil rubai ziyadah bi harfin 1 huruf tambahan. Wazannya terdiri dari misalkan memuliakan, wazannya af'al yuf'ilu. Mauzunnya akram yukramu, yukrimu. Yang kedua saling membunuh, fa'ala yufa'ilu. Mauzunnya qatala yuqatilu. Yang selanjutnya ada fi'il humaishi, ziyada bi harfain, 2 huruf tambahan. Wazannya terdiri dari misalnya terpecah menjadi pecah. Wazannya anfa'al yanfa'ilu. Mauzunnya yang kasara yang kasiru. Yang kedua contohnya memerah, af'alu yaf'ilu. Mauzunnya ahmara yahmaru. Selanjutnya ada fiil sudasi, jada bi sarasi ahrufin, 3 huruf tambahan. Wazannya meliputi meminta ampunan. Wazannya astaf'ala yastaf'ilu. Mauzunnya astagfaru yastagfiru, tumbuh rerumputan. Ala yaf'ilu atau ashau saba ya'shau shibu, dan sebagainya. Yang kedua ada fiil majid rubai. Fiil majid yang aslinya tersusun dari 4 huruf. Fiil majid rubai terbagi menjadi 2, yaitu yang ditambah 1 huruf, wazannya adalah taf'alala. Contohnya tadahraja. Yang ditambah 2 huruf, wazannya adalah af'alala. Contohnya iksya'ara. Terus yang kedua af'anlala. Yang contohnya ifran qa'a. Ciri-ciri fiil seperti halnya isim, kata benda, fiil juga mempunyai ciri-ciri khusus untuk mengenalinya, yaitu dengan 4 macam berikut ini. Yang pertama, didahului oleh qad. Tanda pertama bagi fiil adalah kemasukan qad. Qad akan mempunyai arti baru jika terletak sebelum fiil madi yang sudah dilakukan, maka akan mempunyai arti yang sungguh atau benar-benar. Contohnya qad aflaha mu'minun, yang artinya orang-orang beriman benar-benar sudah berhasil. Namun jika qad terletak sebelum fi'il mudhari yang sedang atau akan dilakukan, maka akan mempunyai arti terkadang. Yang kedua, didahului oleh sa. Ciri yang kedua
bagi fiil, yaitu kemasukan huruf sa. Huruf ini sebenarnya tidak mempunyai arti jika tidak digabungkan dengan kata lain, karena huruf dalam ilmu nahwu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, huruf sin mempunyai arti akan jika digabungkan dengan fiil, dan hanya fiil mudhari saja yang dapat menerima huruf ini. Contohnya, sata'lamun, kamu akan tahu. Yang ketiga, didahului oleh saufa. Ciri selanjutnya yaitu kemasukan huruf saufa. Nah, huruf ini juga hampir sama dengan huruf sin karena memiliki arti yang sama ketika digabungkan dengan fiil. Dan hanya fiil mudhari juga yang boleh menerima huruf saufa. Contohnya, saufa yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah, yang artinya Allah akan mengumpulkan manusia di hari kiamat. Bedanya sin dan saufa adalah sin mempunyai arti akan, tetapi jaraknya yang dekat. Misalkan, sata'lamun artinya tidak lama lagi kamu akan tahu. Sedangkan saufa mempunyai arti akan, tetapi dengan jarak yang kegiatannya masih sangat jauh atau lama. Contohnya, saufa yajma'ullahu an-nas, yang artinya Allah akan mengumpulkan manusia. Di sini belum dijelaskan kapan manusia itu akan dikumpulkan, hanya Allah lah yang tahu. Yang keempat, ada diakhiri dengan tak tanis. Ciri yang terakhir adalah kemasukan tak tanis, suatu huruf yang menunjukkan arti dia perempuan. Dan tanda ini hanya akan masuk pada fiil madi yang sudah dilakukan. Contohnya, dhahabat Fatimah ila madrasati. Artinya Fatimah telah pergi ke sekolah. Ta tanis adalah suatu huruf yang digunakan untuk kata ganti orang ketiga, perempuan. Dia perempuan. Nah, jadi kesimpulan dari materi fiil ini adalah fiil adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Fiil terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu fiil berdasarkan waktu, fiil berdasarkan waktu terjadinya, yaitu terdiri dari fiil madi, mudhari, fiil amr. Yang kedua, fiil berdasarkan objeknya, yang terdiri dari fiil lazim dan fiil muta'addi. Yang ketiga, ada fiil berdasarkan subjeknya, yang terdiri dari fiil ma'lum dan fiil majhul. Yang keempat, ada fiil dari bangunan atau bina, huruf akhir yang terdiri dari fiil sahih dan fiil muqtar. Terakhir, fiil berdasarkan penyusunnya yang terdiri dari fiil mujarrad dan fiil majid. Fiil mempunyai ciri-ciri didahului oleh qad, sa, saufa, didahului oleh saufa, dan diakhiri dengan tak tanis. Selanjutnya saya akan membahas tentang huruf, pembagian, dan contoh-contohnya. Pengertian huruf. Huruf dalam ilmu nahwu mempunyai arti tersendiri, yaitu huruf adalah kata yang menunjukkan arti jika disandingkan dengan kata lainnya. Dari pengertian di atas, pastinya sudah sangat jelas bahwa huruf dalam ilmu nahwu yaitu kata yang tidak dapat diketahui artinya jika tidak disandingkan dengan kata lainnya. Huruf jar dan contohnya, misalkan min, yang maknanya dari. Contoh dalam Al-Quran yaitu minallahi dzil ma'arij. Maka lafaz Allah, lafzul jalalah, merupakan nama bagi pencipta kita yang agung, merupakan isim karena didahului oleh min. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung, termasuk isim. Yang kedua, ada kata ilah. Kata tersebut adalah termasuk huruf, dan karena ia sendirian tanpa disandingkan dengan kata lainnya, isim atau fiil, maka ia tidak dapat dipahami arti sesungguhnya. Tetapi jika ditambah dengan kata lainnya, contohnya adhaba ila masjid, saya pergi ke masjid. Dari kalimat tersebut sudah jelas artinya adalah ke. Yang selanjutnya ada an, artinya sama dengan min, yaitu dari. Contoh dalam Al-Qur'annya yaitu
alladzina hum an salatihim sahun. Kita lihat salati dibaca kasrah. Kenapa? Karena didahului oleh huruf an. Dan karena as-salati didahului oleh huruf an, maka as-salati merupakan isim. Selanjutnya huruf jar adalah ala, artinya di atas. Contohnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dalam surat Thaha, yang artinya Allah yang Maha Rahman atau Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Maka 'alal 'arsy, lafaz arsy merupakan isim karena didahului oleh ada. Yang selanjutnya ada fi. Kata tersebut juga tidak diketahui makna sesungguhnya karena belum disandingkan dengan kata lain. Jika ditambah kata lain, contohnya adrusu fi fasl, saya belajar di kelas. Kata yang saya ditandai mempunyai arti di. Kaf artinya seperti. Misal dalam syair terkenal kita dengar al-waqtu kasyaif, waktu itu bagaikan pedang. Maka kata syaif merupakan isim karena didahului oleh kaf, didahului oleh huruf jar kaf. Yang selanjutnya ada li, yang artinya untuk atau bagi. Contohnya alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Maka lafaz Allah merupakan lafaz yang agung. Lafazul zalalah termasuk isim. Selanjutnya, arti lain dari huruf juga sebagai berikut. Huruf adalah lafaz atau kata yang tidak layak disertai tanda isim dan tanda fi'il. Dari arti di atas ditarik kesimpulan bahwa huruf itu tidak menerima tanda isim dan fi'il. Jadi, untuk mengenalinya dengan melihat apa kata tersebut mempunyai tanda isim atau fi'il. Jika tidak ada tanda isim dan fi'il, maka otomatis kata tersebut adalah termasuk huruf. Kalimat huruf itu termasuk mabni, tidak layak dirubah. Tetapi katanya dalam setiap keadaan kalimat huruf dibangun atas beberapa dasar dengan melihat harokat akhirnya, yaitu dengan sukun, dengan fathah, dengan kasroh. Contohnya, misalkan an. Kita lihat tanda-tanda isim. Apakah kata an dibaca zer kasroh? Tidak, ia dibaca sukun. Apakah kata an kemasukan huruf jar? Tidak, malah ia adalah huruf jar yang dimaksud. Apakah kata an kemasukan alif lam? Tidak. Apakah kata an dibaca tanwin? Tidak, ia dibaca sukun. Dilihat dari tanda isim, ternyata kata an bukan termasuk isim. Coba kita lihat tanda-tanda fi'il. Apakah kata an layak dimasuki kata qad? Tidak. Apakah kata an layak dimasuki kata an? Tidak. Apakah kata an layak dimasuki kata saufa? Tidak. Apakah kata an layak dimasuki oleh kata sani? Tidak. Semua tanda-tanda fi'il juga tidak ada yang sesuai dengan kata an. Karena tanda-tanda fi'il juga termasuk huruf. Jadi tidak mungkin jika huruf an disandingkan lagi dengan huruf lain yang lain. Selanjutnya ada macam-macam huruf. Dalam bahasa Arab dikenal beberapa kategori huruf yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf seperti ini juga termasuk dalam kategori pembagian kata dalam bahasa Arab. Contohnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dan seterusnya.
Huruf mabani terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada huruf shahih. Adalah huruf seluruh hijaiyah selain dari alif, waw, ya. Karena adanya perbedaan pendapat para ulama tajwid mengenai huruf shahih ini, maka huruf shahih juga akan berbeda sesuai pendapat mana yang diambil. Yang kedua ada huruf illah. Huruf illah adalah bagian dari huruf hijaiyah yang berupa huruf alif, waw, dan ya. Kalau sebelumnya mungkin cara mengetahuinya jumlah huruf shahih ada berapa, maka huruf illah ini sangat amat mudah karena hanya terdiri dari 3 huruf saja. Yang kedua ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani yaitu huruf yang mengandung makna, dan hal itu bisa diketahui apabila huruf ini digunakan bersamaan dengan isim dan fiil seperti huruf jar, istisam, ataf, dan lain-lain. Jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori dalam pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ada huruf ma'ani, itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama ada amil, yaitu huruf yang memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz. Huruf jar, huruf amil nawasib, huruf jawazin, huruf amil zawazin, huruf yang serupa dengan fiil, la ana fi'li jinsi. Yang kedua ada atil, atau disebut juga dengan ghairu amil, yakni huruf yang tidak memberikan pengaruh terhadap keadaan akhir dari suatu lafaz, atau suatu huruf yang menyebabkan perubahan i'rab jika masuk keadaan kata yang dimasukinya. Selanjutnya ada pembagian huruf. Pembagian huruf bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu huruf yang khusus masuk ke fiil atau isim, contohnya huruf jar, huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khobar. Yang kedua ada huruf yang bisa masuk baik ke isim ataupun fiil, seperti huruf ataf. Yang ketiga ada huruf istifham, pertanyaan atau meminta berita dan informasi dari orang lain ataupun bahasa lain dalam hubungannya dengan kalimat lain, baik itu kalimat isim maupun fiil. Maka kalimat huruf dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu huruf yang masuk pada kalimat isim, huruf yang masuk pada kalimat fiil, huruf yang bisa masuk pada kalimat isim maupun fiil, dan huruf istifham. Yang pertama, huruf yang hanya masuk pada isim, yaitu huruf jar, min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, waw, qasam, hatta, dan sebagainya. Semua huruf ini memasukkan isim setelahnya atau sesudahnya, dan isim setelahnya majrur dengan tanda jar yang telah lewat penjelasannya pada bab isim majrur. Tanda jar biasanya kasroh namun juga fathah. Contohnya yarji' Ahmad minal madrasah, yang artinya Ahmad kembali dari sekolah. Yang kedua ada inna dan sandarannya, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, na'ala, laita, dan la. Semua huruf ini masuk ke mubtada dan khobar, kemudian menasabkan mubtada dan dinamakan isimnya, dan merofakkan khobar dan dinamakan khobarnya. Contohnya inna kitaba jadidun, yang artinya sesungguhnya buku itu baru. Yang selanjutnya ada waw ma'iyah, yaitu waw yang bermakna ma', yang menunjukkan kepada kebersamaan. Isim setelah manshub sebagai maf'ul. Contohnya jintu wa sayyarah, yang artinya aku datang bersamaan dengan mobil.
Selanjutnya ada lam ibtida. Lam ibtida berada di awal kalimat atau ditempatkan di awal kalimat dan tidak ada pengaruhnya kepada i'rab isim setelahnya. Contohnya, la Zaidun qaimun, sungguh Zaid itu berdiri. Selanjutnya contohnya ada Zaidun la fiddar, Zaid itu sungguh berada di rumah. Yang selanjutnya ada huruf nida, yaitu ya, ayah, haya, ai, dan hamzah. Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Semua huruf ini datang sebelum munada. Isim setelahnya mansub apabila huruf atau yang menyerupai mudhof atau nakirah ghairu maqsudah. Contohnya, ya Naima, ya Naimas tayaqiz, wahai yang tidur bangun. Yang selanjutnya ada huruf istisna, yaitu illa. Isim setelah illa boleh mengikuti musanna minhu atau manhub apabila kalimatnya tam manfi, di-i'rab sesuai kedudukannya. Apabila kalimatnya manfi dan musanna minhu tidak disebutkan dan huruf ini adalah huruf pengecualian. Contohnya, maqama ila Zaidun, tidak berdiri kecuali Zaid. Yang kedua ada huruf yang masuk hanya pada fiil. Yang pertama ada huruf nasab, yaitu an, lan, kan, kai, izan, lam ta'lil, dan sebagainya. Huruf-huruf ini digunakan untuk menasabkan fiil mudhari yang mansub dengan fathah atau manshub dengan hadzun nun apabila termasuk af'al khamsah. Contohnya, uridu an adhaba ila mustawsif, yang artinya saya ingin pergi ke klinik. Contoh selanjutnya ada nasitu an aqtab darasa, yang artinya saya lupa menulis pelajaran. Yang kedua ada huruf-huruf panjazen. Ada huruf lam, lama, lam amr, lam nahiyah, dan in. Huruf-huruf ini menjazenkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelahnya mau majzum dengan sukun atau dengan hafzun nun apabila termaksud af'al khamsah atau dengan menghilangkan huruf illah apabila fi'il mu'tal akhir perilaku diketahui bahwa in menjazm dua fi'il. Contohnya, lam yadhhab ba'd, dia belum pergi, atau in tajlis ajlis, jika kamu duduk saya akan duduk. Yang selanjutnya ada lam dan ma. Keduanya adalah huruf nafi. Biasanya ma masuk ke dalam fi'il madi dan lam huruf nahi yang masuk ke fi'il mudhari tanpa adanya pengaruh kepada i'rab fi'il. Contohnya, ma indi qalam, saya tidak punya pena. Dan wa fi dzalika falyata. Contoh selanjutnya, wa fi dzalika falyatana fasi muntana fisun, yang artinya dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Yang selanjutnya ada kata qad. Huruf ini memberi faidah taukid atau penguat apabila masuk ke fi'il madi dan apabila masuk ke fi'il mudhari tanpa ada pengaruh kepada i'rab fi'il sesudahnya, maka berfungsi sebagai taklil, sedikit atau jarang, atau taksir atau banyak. Contohnya, qad dhahaba Zaidun ila madrasah, yang artinya sungguh Zaid telah pergi. Yang selanjutnya ada kata saufa dan sa. Kedua huruf ini masuk ke dalam fi'il mudhari. Sa memberi faedah mustaqbal
qarib, masa yang akan datang dalam waktu dekat, dan saufa memberi faedah mustaqbal ba'id, masa yang akan datang dalam waktu yang jauh atau yang tidak dapat ditentukan. Keduanya tidak mempunyai pengaruh kepada i'rab fi'il sebelumnya. Contohnya wala saufa ya'tika rabbuka fatarda, yang artinya Rabbmu akan memberimu sehingga kamu ridho. Yang ketiga, ada huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Yang pertama ada huruf a'thaf. Huruf ini menjadi perantara atau penghubung antara dua isim atau dua fi'il, dan hukum i'rab isim atau fi'il setelahnya sama dengan i'rab isim atau fi'il sebelumnya. Contohnya zahaba Muhammadun wa Zaidun ila masjid, yang artinya Muhammad dan Zaid berangkat ke masjid. Yang kedua ada dua huruf istifham, yaitu hamzah dan hal. Dua huruf ini termasuk perangkat istifham, berfungsi untuk menanyakan. Keduanya berada pada awal kalimat sebelum isim, sebelum fi'il, dan tidak ada pengaruhnya pada i'rab isim dan fi'il setelahnya. Contohnya hal qara'atu kitabah, yang artinya apakah kamu telah membaca kitab itu. Selanjutnya ada waw hal, bisa diartikan ketika, sedangkan, dalam keadaan. Huruf ini juga yang mengikuti antara sahibul hal dengan kalimat hal. Sama aja apakah kalimatnya ismiyah atau fi'liyah, kecuali jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il mudhari' musbat, maka waw hal tidak masuk ke kalimat tersebut. Kalimat yang setelah waw hal pada posisi nasab hal, contohnya la taqrabus sholata wa antum sukara, yang artinya janganlah Anda semua mendekati sholat padahal Anda semua dalam suasana mabuk. Yang selanjutnya ada lam al-muatiyah lil qasam. Sama seperti lam sebelumnya, yaitu lam yang terdapat pada huruf syarat dan mengindikasikan bahwa jumlah jawab sesudahnya adalah jawab qasam yang diperkirakan, bukan jawab dari syarat. Maksudnya huruf ini digunakan untuk bersumpah. Contohnya la in kumta biwajibtika la aqramtuka, yang artinya sungguh jika kamu melaksanakan kewajibanmu, aku akan memuliakanmu. Yang keempat ada huruf istifham. Huruf istifham adalah huruf-huruf yang biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Misalnya ma, man, hal, mata, kam, ayana, alif, kaifa, aina, anna, ai. Contohnya ada mayasuma al-an, yang artinya siapa yang puasa sekarang. Kesimpulannya, kalimat huruf dalam bahasa Arab memberikan makna kepada kata lainnya. Huruf tidak punya ciri-ciri atau tanda-tanda khusus. Justru huruf itu menjadi ciri-ciri isim dan fi'il. Kalimat huruf dibangun atas beberapa dasar dengan melihat akhirnya, yaitu dengan sukun, contohnya lam, hal, kafi, au, am, balam. Dengan fathah, contohnya summa, an, inna, anna, lakinna, laita. Dengan doma, contohnya munzu. Dengan kasroh, contohnya ba al-jer dan lam jer. Selanjutnya huruf dibagi menjadi dua, yaitu mabni dan ma'ani. Di dalam huruf mabni ada sahih dan ilat, sedangkan dalam huruf ma'ani ada amil dan atil. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab tentang i'rab. I'rab adalah perubahan cara baca di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat dhamma, fathah, kasroh atau sukun, atau dengan dikira-kira.
I'rab terbagi menjadi 4, yaitu rofa yang ditandai dengan dhammah, nasab yang ditandai dengan fathah, jar yang ditandai dengan kasrah, jazm yang ditandai dengan sukun. Contoh dari i'rab rofa yaitu misalkan madrasatun yang artinya sekolah. Yang kedua, untuk contoh nasab anyal sura yang artinya menolong. Yang ketiga, untuk jar fil madrasati yang artinya di dalam sekolah. Dan yang keempat ada jazm lam yansuru yang artinya tidak menolong. I'rab rofa, nasab, jar kecuali jazm masuk pada kalimat isim. Sedangkan i'rab rofa, nasab, jazm kecuali jar masuk pada kalimat fi'il. Sehingga dengan kata lain, jar merupakan tanda khusus untuk isim. Bab ma'rifah alamatul i'rab, yaitu bagi rofa mempunyai 4 alamat, yaitu harokat dhammah, huruf alif, terus huruf waw dan huruf nun. Adapun harokat dhammah menjadi alamat bagi i'rab rofa berada pada 4 tempat. Yang pertama ada pada isim mufrad makna tunggal. Contohnya kitabun, jaidun. Jaid telah berdiri. Kata jaid pada kalimat tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk isim mufrad menunjukkan arti satu. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Yang kedua ada jamak taksir. Makna banyak yang berubah melalui bentuknya. Jamak taksir sendiri adalah isim, kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak. Contohnya kutubun, buku-buku, atau ja'a rijalun yang artinya para lelaki sudah tiba. Kata rijalun tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk jamak taksir, jamak yang terpecah dari bentuk aslinya. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Yang ketiga ada jamak muannas salim atau makna jamak untuk perempuan. Contohnya ja'atu mu'minatu, orang-orang perempuan yang beriman telah datang. Kata al-mu'minatu tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk jamak muannas salim. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai fa'il, subjek atau pelaku. Yang keempat ada fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun. Contohnya yaktubu, menulis. Hamdun yaktubu risalatun. Artinya Muhammad sedang menulis surat. Huruf ba pada kalimat yaktubu tersebut berharokat dhammah dan ia termasuk fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan alif tsaniyah, waw jamak, ya muannas, mukhatabah, nun taukid, nun taukid dan nun niswah. Adapun waw menjadi alamat bagi i'rab rofa pada 2 tempat, yaitu yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Contohnya innamal mu'minuna ikhwatun yang artinya sesungguhnya orang-orang laki-laki yang beriman adalah bersaudara. Huruf waw pada kalimat al-mu'minuna. Kata tersebut terhubung dengan huruf waw yang mana ia adalah tanda jamak mudzakkar salim. Maka kata tersebut al-mu'minuna dibaca rofa dengan tanda rofanya yaitu huruf waw. Yang selanjutnya ada isim-isim 5 atau asmaul khamsah, yaitu isim-isim 5. Di antaranya abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka, pamanmu, fuka, mulutmu, dan zumalin yang artinya memiliki harta. Contohnya abuka, abu plus waw dan kaf. Ya Muhammad da'aka abuka, wahai Muhammad ayahmu memanggilmu. Kata
yang abuka adalah termasuk asmaul khamsah. Kenapa ia dibaca rofa? Karena ia menjadi fa'il subjek, yaitu orang yang memanggil, dan setiap fa'il subjek pasti dibaca rofa. Dan tanda rofa bagi asmaul khamsah adalah waw. Adapun alif menjadi alamat bagi i'rab rofa khusus hanya pada isim-isim tasniyah saja. Khusus hanya pada isim-isim tasniyah saja. Bahwa untuk menjadi i'rab rofa maka isim tasniyah harus ditambah alif dan nun. Karena memang tanda rofa yang ketiga adalah alifnya isim tasniyah. Contoh isim tasniyah i'rab rofa dalam sebuah kalimat yaitu jaa muslimani, 2 orang muslim telah datang. Kata muslimani adalah dalam keadaan i'rab rofa karena ia menjadi fa'il subjek, dan tanda rofanya adalah alif karena ia termasuk isim tasniyah. Adapun nun menjadi alamat bagi i'rab rofa pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniyah, domir jama' dan domir muannas muqatabah af'alul khamsah. Contohnya taf'alan, yaf'alan, taf'alun, yaf'aluna, taf'alina. Perhatikan nun di akhir setiap kata. Nun tersebut adalah sebagai tanda rofa bagi af'alul khamsah. Contoh af'alul khamsah dalam kalimat yaitu antuma tadhhabani ila darasati sabahan, yang artinya kamu berdua berangkat ke sekolah pagi-pagi. Kata tadhhaban termasuk af'alul khamsah. Kenapa ia dibaca rofa? Karena ia menjadi khobar, dan setiap khobar predikat harus dibaca rofa. Dan tanda rofa bagi af'alul khamsah adalah tetapnya huruf nun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alamatul i'rab nasab. Apa itu alamatul i'rab nasab? I'rab nasab mempunyai 5 alamat, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun, menghilangkan huruf nun. 5 tanda i'rab nasab itu yang pertama ada yang tadi seperti saya sebutkan, fathah, alif, kasrah, ya, dan hafnun nun, menghapus nun. Yang pertama ada fathah. Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa fathah merupakan tanda yang biasa mewakili i'rab nasab atau tanda utama i'rab nasab. Jadi jika ada suatu kata baik itu isim atau fi'il yang mempunyai harokat fathah, maka ia bisa dipastikan dibaca nasab, kecuali ketika pada isim ghairu munsharif yang ketika dibaca jer tandanya juga menggunakan fathah. Adapun tanda fathah maka ia menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Yang pertama, isim mufrad, jama' taksir, dan fi'il mudhari. Ketika sebelumnya terdapat amil yang menasobatkan dan tidak terhubung dengan apapun. Yang pertama ada isim mufrad. Semua isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal tidak ada tanda khusus untuk menentukan isim mufrad. Karena bentuk isim mufrad adalah bentuk pertama tanpa ada tambahan huruf sama sekali. Misalnya saja seperti berikut: seorang muslim, muslimun, muslimatun, seorang muslimah. Contoh alamatul i'rab nasab pada isim mufrad: kataba Muhammadun risalatu, Muhammad menulis surat. Perhatikan huruf ta marbutah pada kata tersebut. Kata ar-risalah berharokat fathah dan ia termasuk isim mufrad, menunjukkan arti kata satu. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih objek, dan semua maf'ul bih objek dalam posisi Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk isim mufrad adalah fathah. Yang kedua ada jama' taksir. Tempat kedua bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah jama' taksir. Jama' taksir sendiri adalah isim kata benda yang menunjukkan arti lebih dari 2 atau banyak.
dan termasuk bentuk jamak yang tidak beraturan. Contohnya kutubun, kitab-kitab. Adapun contoh jamak taksir yang dibaca nasab dalam kalimat adalah sebagai berikut. Qara'atul kutuba fil maktabah, yang artinya saya membaca buku-buku di perpustakaan. Perhatikan huruf ba pada kata kutuba. Kata tersebut berharokat fathah dan ia termasuk jamak taksir, jamak yang terpecah dari bentuk aslinya. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih objek. Dan semua maf'ul bih objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk jamak taksir adalah fathah. Dan seperti yang telah disebutkan bahwa jamak taksir merupakan tempat kedua bagi fathah. Yang selanjutnya ada fi'il mudhari. Ketika sebelumnya terdapat amil yang menasobkan dan tidak terhubung dengan apapun, tempat selanjutnya bagi fathah yang menjadi tanda i'rab nasab adalah fi'il mudhari yang diawali dengan amil nasab dan yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun. Contohnya lam yaktub. Yang dimaksud dengan fi'il yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun adalah ketika fi'il kata kerja tersebut tidak terhubung dengan wawu jamak. Wawu yang menunjukkan arti jamak mudzakkar salim. Contohnya wan, yaktubun, mereka laki-laki sedang menulis. Tidak terhubung dengan ya mu'annas mukhatabah, huruf ya yang menunjukkan arti kamu perempuan sedang melakukan. Contohnya taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Selanjutnya tidak terhubung dengan huruf nun taukid, huruf nun yang dapat menguatkan suatu kata kerja. Contohnya yaktuban, dia laki-laki benar-benar sedang menulis. Yang selanjutnya tidak terhubung pula dengan huruf nun niswah, nun yang menunjukkan arti mereka perempuan sedang melakukan. Contohnya yaktubna, yang artinya mereka perempuan sedang menulis. Selanjutnya tidak terhubung dengan alif tasniyah, alif yang menunjukkan arti dua. Contohnya adalah yaktuban, yang artinya dia berdua sedang menulis. Contoh fi'il mudhari yang di akhir katanya tidak terhubung dengan apapun dan fi'il tersebut dibaca nasab, yaitu contohnya lam yaktuba Muhammadun risalah, Muhammad sedang menulis surat. Perhatikan huruf ba pada kata yaktuba. Kata tersebut berharokat fathah karena ia didahului dengan amil nasab yaitu lan, dan ia termasuk fi'il di akhir katanya, tidak terhubung dengan alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'annas mukhatabah, dan nun taukid dan nun niswah. Yang kedua ada alif. Tanda nasab yang kedua adalah alif. Tanda ini hanya terdapat pada asmaul khamsah. Berikut ini penjelasannya. Asmaul khamsah, tempat kedua bagi alif untuk menjadi i'rab nasab, yaitu asmaul khamsah, dan isim-isim 5 tersebut adalah abuka, akhoka, hamaka, faka, zamalin atau zumalin. Sebenarnya kalimat di atas adalah gabungan susunan idhofah dari dua kata yang kemudian ditengahi dengan huruf alif. Contohnya abu plus ka, jadi abuka. Salah satu yang membuat khusus dari isim asmaul khamsah adalah ia harus ditambah dengan huruf alif jika dia dalam keadaan nasab. Jadi jika ditanya kata abuka itu i'rabnya siapa, maka jawabnya adalah i'rab nasab. Tanda nasabnya adalah alif sebagai pengganti fathah karena termasuk asmaul khamsah.
Contoh asmaul khamsah yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu Ra'aitu abaka yusolli, yang artinya saya melihat ayahmu sedang sholat. Kata abuka merupakan asmaul khamsah. Dalam kalimat tersebut ia menjadi maf'ul bih, dan semua maf'ul bih objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab. Sedangkan tanda nasab untuk asmaul khamsah adalah alif. Yang ketiga ada kasrah. Tanda nasab selanjutnya adalah kasrah. Tanda ini hanya terdapat pada jama muannas salim. Berikut penjelasannya. Jama muannas salim. Jama ini adalah bentuk jama teratur yang dikhususkan untuk perempuan. Contohnya yang artinya contohnya al-muannas. Contohnya orang-orang perempuan yang beriman, mukminatu, dibaca nasab. Jama ini harus menggunakan kasroh, berbeda dengan kata benda yang lainnya. Jama muannas salim malah menggunakan kasroh untuk dibaca nasab. Jadi harus digarisbawahi dan diingat benar-benar. Adapun contoh jama muannas salim yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat adalah Ra'aitul mu'minati yusolli sholatal asr. Saya melihat orang-orang perempuan yang beriman sedang sholat asar. Perhatikan kata ta pada kata tersebut berharokat kasrah, dan ia termasuk jama muannas salim. Selain itu, dia juga menempati posisi sebagai maf'ul bih objek. Semua maf'ul bih objek dalam bahasa Arab harus dibaca nasab, dan perlu diingat kembali bahwa tanda nasab untuk jama muannas salim adalah kasroh. Yang keempat ada huruf ya. Tanda i'rab nasab selanjutnya yaitu ya. Tanda ini hanya terdapat pada dua tempat, yaitu isim tasniyah musanna atau kata benda yang menunjukkan arti dua, dan mudzakkar salim. Isim tsaniyah musanna, yang dimaksud dengan isim tsaniyah musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua. Isim ini harus ditambah alif dan nun di akhir katanya untuk keadaan i'rab rafa. Contohnya kitaban, dan ditambah ya dan nun di akhir katanya untuk keadaan i'rab nasab jar. Contohnya kitabaini. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa untuk menjadi i'rab nasab maka isim tasniyah harus ditambah ya dan nun, karena memang tanda nasab untuk isim tasniyah adalah huruf ya, dan perlu diingat bahwa huruf sebelum ya pada isim tasniyah harus berharokat fathah, karena jika huruf ya dibaca kasroh maka akan menjadi jama mudzakkar salim. Contohnya pada kata muslimah ini di fathah huruf mim kedua dan di kasroh huruf nunnya dua orang Islam. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan, jika tidak mempunyai harokat, tetapi jika diberi harokat seperti yang tertulis maka artinya juga akan berbeda. Contoh isim tasniyah yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu hal ra'aita muslimaini yakumani huna anifa, yang artinya apakah engkau melihat dua orang muslim yang tadi berdiri di sini. Nah, kata muslimah ini adalah dalam keadaan i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bih. Selanjutnya ada jama mudzakkar salim. Jama ini adalah jama teratur yang dikhususkan untuk laki-laki. Contohnya mukminina, orang laki-laki yang beriman. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kita harus berhati-hati membaca huruf sebelum ya untuk jama mudzakkar salim. Maka kita harus membaca huruf sebelum ya dengan kasroh dan membaca nun di akhir kata dengan fathah.
maka dibacanya muslimina. Contoh jama' muzakkar salim yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu hal ra'aita muslimina yakumuna huna anifa. Apakah engkau melihat orang-orang Islam yang berdiri tadi di sini? Nah, kata muslimina yang bergaris bawah atau pada kata tersebut, pada kalimat tersebut adalah dalam keadaan i'rab nasab karena ia menjadi maf'ul bih, objek tanda nasabnya yaitu huruf ya. Yang kelima yaitu ada hazfun nun, dihilangkannya huruf nun. Jika dalam i'rab rofat tanda subutu nun tetapnya nun, maka dalam i'rab nasab malah salah satu tandanya adalah hafzunun, menghilangkan nunnya. Tempat terjadinya juga masih sama, yaitu pada af'ul bi, pada af'ul khamsah. Berikut penjelasannya. Af'ul khamsah tanda i'rab nasab yang terakhir adalah hafzunun, menghilangkan huruf nunnya, dan tempatnya hanya terdapat pada af'ul khamsah. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada sebelumnya tentang af'alul khamsah, bahwa af'alul khamsah adalah kata kerja yang 5, yaitu semua kata kerja yang berwazan. Contohnya yaitu taf'alani, kamu berdua laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'alani, dia berdua laki-laki sedang mengerjakan. Taf'aluna, kalian laki-laki sedang mengerjakan. Yaf'aluna, mereka laki-laki sedang mengerjakan. Taf'alina, kamu wanita sedang mengerjakan. Perhatikan nun di akhir setiap kata. Nun tersebut adalah sebagai tanda rofa bagi af'alul khamsah. Tapi jika kalimat kata tersebut diawali dengan amil yang menasabkan, maka huruf nunnya harus dihilangkan. Contohnya lan taf'ala, kamu berdua laki-laki tidak akan mengerjakan. Selanjutnya contohnya lan yaf'ala, dia berdua laki-laki tidak akan mengerjakan. Lan taf'alu, kalian laki-laki tidak akan mengerjakan. Lan yaf'alu, mereka laki-laki tidak akan mengerjakan. Lan taf'ali, kamu wanita tidak akan mengerjakan. Contoh af'alul khamsah yang dibaca nasab dalam sebuah kalimat yaitu antuma lan tajhaba ila madrasati yaumal ahad, kamu berdua tidak akan berangkat ke sekolah pada hari Minggu. Kata tadhaba adalah termasuk af'alul khamsah dan dihilangkan huruf nunnya. Kenapa ia dibaca nasab? Karena ia kemasukan huruf yang menasabkan yaitu lan, dan tanda nasab bagi af'alul khamsah adalah dihilangkannya huruf nun. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alamatul i'rab, khafat dan jazm, bagian-bagiannya dan contohnya. Alamatul i'rab dibagi menjadi 4 bagian, yaitu rafa, nasab, khafat dan jazm. Khafat itu tandanya ada 3, yaitu fathah, ya dan kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi khafat pada 3 tempat, yaitu yang pertama ada isim mufrad, yaitu yang bukan tasniyah dan bukan jamak, berarti 1. Yang kedua ada jamak taksir, yang berubah dari bina mufradnya, kata asalnya. Yang ketiga jamak muannats salim, barang yang dijamakkan dengan ditambahkan huruf alif dan ta. Contohnya untuk isim mufrad marartu bi zaidin. Untuk jamak taksir contohnya marartu birrijali wal usar. Untuk jamak muannats salim contohnya marartu bil hindati. Ya,
menjadi tanda bagi khofat pada tiga tempat. Yang pertama pada asma'us sittah, yaitu isim yang 6. Contohnya marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa hanika wa mali. Yang kedua ada isim tsaniyah. Contohnya marartu bizaidaini. Nah, yang ketiga ada jama mudzakkar salim. Kalimat yang menunjukkan iya atas lebih dari 2 dengan menambah waw dan nun pada rofa dan menambahkan iya pada nun pada nasab dan jer. Contohnya pada rofa, contohnya ja'al zaiduna. Pada nasab wajer marartu bizaidina. Fathah menjadi tanda bagi khofat pada satu tempat, yaitu ismul ladzi layan sorif, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya marartu bi Ahmad. Pada kalimat di sini tidak ada huruf yang mengandung tanda baca tanwin. Nah, kalau jazm tandanya itu ada 2, yaitu sukun dan hafzu. Sukun menjadi tanda bagi jazm pada satu tempat, yaitu fiil yang tidak ada huruf ilatnya. Contohnya lam yadrib. Hafzu menjadi tanda bagi jazm pada 2 tempat. Yang pertama, fiil yang ada huruf ilatnya. Contohnya lam yahsya wa lam yad'u wa lam yarmi. Nah, yang kedua ada segala fiil yang 5, yaitu contohnya lam yaf'ala wa lam taf'ala wa lam yaf'alu wa lam taf'alu wa lam taf'ali. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir saya akan membahas tentang domir. Definisi domir. Domir adalah kata ganti atau promina, adalah kata yang menggantikan orang atau benda untuk membuat penyampaian kalimat yang lebih efektif. Domir juga merupakan wujud efektivitas bahasa yang menjelaskan sudut pandang dan keterangan terhadap jumlah dan jenis kelamin benda. Yang menariknya, dalam bahasa Arab, domir dapat berwujud huruf. Umumnya, domir berwujud kata, namun cukup simpel untuk diucapkan. Jika ingin menemukan fi'il madi, mudhari, amr yang cocok, terlebih dahulu kita harus menentukan domirnya. Penting untuk diingat bahwa kata ganti dalam bahasa Arab juga dipengaruhi oleh isim jenis kelamin benda, yaitu muzakkar dan muannas. Jenis-jenis domir. Yang pertama ada domir munfasil. Munfasil artinya terpisah. Maka domir munfasil adalah domir yang mandiri. Ia berdiri sebagai satu kata. Seluruh domir munfasil dibagi menjadi 2 jenis, yaitu domir munfasil rofa dan domir munfasil i'rab. Yang pertama, penjelasan domir munfasil i'rab adalah yang membuat bagian akhir dari kata yang didampinginya akan memiliki tanda huruf akhir alif, waw, dan nun, atau berharokat fathah, dhammah, atau tanwin. Contohnya yaitu pada kata benda mu'allim. Misalkan ana mu'allimun, saya adalah seorang guru. Anta mu'allimun, kamu adalah seorang guru. Hiya mu'allimatun, beliau perempuan adalah seorang guru. Dapat dilihat pada tabel di atas, kata benda mu'allim tetap berakhiran dhammah kasrah. Ada setidaknya 12 domir yang tergolong ke dalam domir munfasil rofa, yaitu anta, anti, ana, antuna, antuma, antum, huma, hiya, huwa, hum.
hunna, dan nahnu. Domir munfasil i'rab adalah domir yang selanjutnya adalah domir munfasil i'rab. Domir munfasil i'rab adalah domir yang membuat kata yang didampinginya memiliki huruf akhir ya dan berharokat kasroh. Hanya ada satu kata ganti yang tergolong ke dalam huruf munfasil, yaitu iya. Contoh penggunaannya adalah iyaka, iyaya, dan iyakum. Contoh penggunaannya adalah misalnya huwa mudarisan kimiaan jadidun minal mania, yang artinya dia laki-laki adalah seorang guru baru dari Alemania atau Jerman. Contoh lainnya adalah anti latifun, yang artinya kamu perempuan cantik, dan atau anti sadiqi mufaddal, yang artinya kamu adalah teman terbaikku. Domir mutasil selanjutnya itu domir mutasil. Domir mutasil adalah domir yang cukup praktis karena merupakan satu huruf yang melekat pada suatu kata. Biasanya domir mutasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek. Adapun kata ganti domir mutasil berasal dari domir munfasil. Akan tetapi beberapa kata ganti akan mengalami perubahan jika digandengkan dengan kata lain seperti fi'il. Domir mutasil pun dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rofa, nasab, dan jer. Yang pertama ada domir mutasil rofa. Sebagaimana pada domir munfasil, domir rofa adalah kata sambung yang menjadikan suatu kata di akhir harokat fathah, dhammah, atau tanwin. Pada kasus domir mutasil rofa, kata domir diganti menjadi 1 atau 2 huruf yang merupakan rangkaian dari huruf alif, waw, atau huruf lainnya yang berharokat fathah, dhammah, atau tanwin. Contohnya dapat dilihat dalam tabel perubahan kata nasor, menolong, yaitu yang pertama ada nasoro, mereka laki-laki 2 orang menolong. Nasorota, mereka perempuan 2 orang menolong. Nasorotu, nasortu, yang artinya aku menolong. Perubahan kata kerja ini tidak berlaku untuk beberapa domir. Dia laki-laki, huwa, atau dia perempuan, hiya. Selanjutnya ada domir mutasil nasab. Pada domir mutasil nasab, domir munfasil yang telah ditransformasi ke dalam bentuk mutasilnya dimasukkan bulat-bulat dan ditempelkan di bagian akhir kata kerja. Contohnya dilihat pada tabel berikut atau yang akan saya sebutkan, yaitu nasorah, dia laki-laki menolong. Nasoroka, kamu laki-laki menolong. Nasoroni, aku menolong. Selanjutnya ada domir mutasil jer. Perbedaan domir ini dengan kedua domir sebelumnya adalah terdapat perubahan harokat pada huruf yang terletak pada bagian akhir kata kerja atau fiil domir mutasilnya. Huruf harokat tersebut biasanya berganti menjadi dhammah. Contohnya baladuhu, negeri mereka laki-laki. Baladuka, negeri kamu laki-laki. Selanjutnya, contoh penggunaan domir pada kalimat, misalkan qara'a kitabah, yang artinya dia laki-laki membaca bukunya. Domir mustatir, domir ini yang paling menarik karena ia tersembunyi sesuai namanya. Domir mustatir biasanya dibentuk dengan mengubah bentuk fiil, biasanya dengan menambahkan huruf ta pada akhir kata kerja. Jika kerjaan tersebut dilakukan oleh seorang wanita, atau mengubah format kata kerja jika kerjaan dilakukan oleh diri sendiri. Ada 2 jenis domir mustatir, yaitu domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawajan. Domir mustatir wujuban, pada domir ini adalah kata ganti atau domir wajib dihilangkan dan akan dimunculkan secara tersirat melalui perubahan kata kerja. Domir ini praktis karena kita tidak perlu mencantumkan kata ganti subjek sebelum kata kerjanya. Domir ini berlaku dalam 2 kondisi, yaitu pada fi'il amr dilakukan oleh domir muzakkar lelaki, dan fi'il mudhari dilakukan oleh diri sendiri ashhad
kami nashhad atau kamu ditandai dengan ta di awal kata kerja. Misalkan ashhad menjadi tashhad. Adapun contohnya, misalkan pada kata ana ashhadu cukup katakan ashhadu, maka dapat dimengerti bahwa pelakunya adalah Anda sendiri. Misalkan ashhadu an ra'aital mujrimin, yang artinya aku bersaksi bahwa aku melihat penjahat, atau nashhadu an naral mujrimin, yang artinya kami bersaksi bahwa kami melihat penjahat. Yang kedua ada domir mustatir jawazan. Domir jawazan bermakna boleh, karena domirnya dapat dimaksudkan atau tidak. Akan tetapi terjadi perubahan kata kerja. Kondisinya yang memungkinkan pemakaian domir ini adalah fi'il madi, dilakukan oleh dia laki-laki huwa atau perempuan hiya, atau fi'il mudhari, dilakukan oleh dia laki-laki huwa atau perempuan hiya. Contohnya, tashhadu ummi lagsol alat bak, yang artinya dia perempuan membantu ibuku mencuci piring. Atau contoh lain, taf'alu ma tahataz ilaih, yang artinya dia perempuan melakukan apa yang harus dia lakukan. Contoh penggunaan domir mustasir dalam kalimat adalah ana zahaba ila maktub, yang artinya saya pergi ke kantor. Perbedaan ketiga jenis domir dapat disimpulkan bahwa perbedaan ketiganya adalah dari segi penampilannya dan apakah suatu domir akan mengubah kata kerja atau tidak. Domir munfasil digunakan dengan menampilkan domir secara utuh dan terpisah dari kata lainnya. Domir mutasil digunakan dengan menambahkan domir pada kata kerja atau benda. Sedangkan domir mustatir tidak ditampilkan namun akan mengubah bentuk kata kerja yang akan mengikutinya. Nah, domir juga dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada mutakalim atau penceramah atau orang ke-1. Nah, mutakalim itu dibagi menjadi 2, yaitu ada mufrad atau tunggal, contohnya anak guna muzakkar maupun muannas. Yang kedua ada musanna jama, contohnya nahnu guna muzakkar maupun muannas. Yang kedua ada mukhutab atau orang yang diajak bicara, orang kedua, terdiri dari mufrad guna muzakkar anta, contohnya tuh anta guna muzakkar dan anti gunanya muannas. Dan yang B musanna, antuma gunanya muzakkar maupun muannas. Yang ketiga ada jama, antum guna muzakkar dan antuna guna muannas. Yang ketiga ada goib, karena tidak berada di lokasi satu orang ketiga. Contohnya, goib ini terdiri dari 3. Contohnya mufrad, huwa di sini gunanya muzakkar dan hiya di sini gunanya muannas. Yang kedua ada musanna, huma di sini gunanya muzakkar maupun muannas. Yang ketiga ada jama, huma di sini gunanya muzakkar dan hunna gunanya di sini muzakkar. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang nahwu untuk pembahasan ujian tengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next video.